Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Raden Afnan selaku dosen dari mata kuliah Pancasila. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok HG4 dan kami akan mempresentasikan hasil karya kerja kami mengenai wacana peran mahasiswa dengan keterkaitan teori lingkup sub pokok bahasan. Baik, sebelum kami masuk ke dalam pokok materi atau pokok bahasan, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari HG4. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator, yaitu Raisa Fedora, Notulis Lady Febrianti, dan beberapa anggota lainnya, yaitu Maranti Asih, Zakwan Dwi Prasetyo, Chelsea Olivia, Witri Habibah, Yumna Imtinan, Muhammad Dafa Raihan. Baik, untuk selanjutnya kepada Chelsea, waktu dan tempat dipersilakan. Wacana peran mahasiswa dengan keterkaitan dari teori LSPB, pendahuluannya, pendidikan Pancasila adalah suatu konsep pendidikan yang menjadi salah satu pilar utama dalam pembentukan karakter dan watak dari bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila yang tercakup dalam sila-sila menjadi dasar negara, bukan hanya menjadi fondasi hukum dan politik, tetapi juga menjadi landasan moral dan etika dari suatu kelompok bangsa Indonesia. Dan salah satu kelompok yang memiliki peran sentral dalam mengenalkan nilai-nilai Pancasila adalah mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Mahasiswa harus mempunyai wacana tentang peran apa saja yang akan mereka berikan kepada bangsa sebagai penerus bangsa. Kita perlu memiliki semangat juang untuk mengarahkan negara kita ke arah yang lebih baik. Kita harus berani menentang jika ada peraturan-peraturan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa hanya diam saja jika sesuatu yang tidak beres terjadi di negara kita. Poin-poin penting LSPB. Yang pertama adalah agent of change. Agent of change adalah individu atau kelompok yang mempromosikan perubahan dalam kelompok atau organisasi berkaitan dengan upaya mengubah struktur atau tatanan sosial di masyarakat. Contohnya seperti mahasiswa menolak disahkannya RUU KPK. Lalu yang kedua ada social control atau kontrol sosial, merupakan suatu tindakan baik direncanakan maupun tidak yang bersifat mengajak, mengawasi, dan mencegah agar masyarakat dapat terkendali. Contohnya ejekan atau bentuk tindakan membicarakan seseorang dengan kata kasar. Yang ketiga ada semangat mengawal dan mengawasi jalannya reformasi. Semangat reformasi adalah semangat untuk memperbaiki bangsa dan bergerak ke masa depan yang lebih baik. Sebagai mahasiswa sudah sepatutnya mengikuti kemajuan reformasi di Indonesia. Poin-poin penting LSPB. Yang keempat, sikap kritis mahasiswa untuk mencegah penyelewengan terhadap perubahan. Sikap ini merupakan kemampuan untuk secara objektif menganalisis dan mengevaluasi isu-isu yang ada dalam masyarakat. Contoh, memastikan setiap perubahan tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan setiap masyarakat. Yang kelima, merealisasikan teori yang dipelajarinya di kampus, mengaplikasikan pengetahuan dan konsep yang diperoleh selama studi ke dalam situasi nyata atau praktik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Dalam teori ini merujuk pada peran dan tanggung jawab mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang akan mewarisi, memajukan, dan mengabdi kepada bangsa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke keterkaitan poin-poin penting yang ada di wacana sama teori-teori yang ada di LSPB. Yang pertama ada agent of change. Maksudnya itu sekelompok orang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin dari satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Pihak tersebut dikatakan sebagai pihak yang menghendaki perubahan dan memiliki karakteristik. Terkait hal tersebut, maka poin agent of change ini memiliki keterkaitan dengan teori LSPB, yaitu teori sosialisme. Terus yang kedua ada social control. Maksudnya itu tindakan pengawasan yang dilakukan dari suatu kelompok kepada kelompok lain guna memberikan arahan terhadap peran-peran individu atau kelompok sebagai bagian dari anggota masyarakat agar terciptanya situasi bahkan keadaan kemasyarakatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkait hal tersebut, maka peran social control ini memiliki keterkaitan dengan teori LSPB, yaitu teori kepemimpinan yang adil. Terus yang ketiga ada semangat mengawal dan mengawasi jalannya reformasi. Semangat reformasi sendiri adalah semangat untuk memperbaiki bangsa dan bergerak ke masa depan yang lebih baik lagi. Sebagai mahasiswa sudah sepatutnya kita untuk mengikuti kemajuan reformasi di Indonesia. Terkait hal tersebut, maka poin ketiga ini memiliki keterkaitan dengan teori LSPB, yaitu teori nasionalisme.
Keterkaitan dengan teori LSPB yang keempat ialah sikap kritis mahasiswa untuk mencegah penyelewengan terhadap perubahan. Kritis adalah salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh semua orang. Berpikir kritis menjadi salah satu soft skill yang diperlukan untuk meningkatkan karir dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Seseorang yang berpikir kritis seringkali memiliki manfaat terhadap kepemimpinannya yang sukses. Berpikir kritis juga merupakan berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Terkait hal tersebut, maka poin ini memiliki keterkaitan dengan LSPB, yaitu teori moralitas. Yang kelima ialah merealisasikan teori yang dipelajarinya di kampus, mengaplikasikan pengetahuan dan konsep yang diperoleh selama studi ke dalam situasi nyata atau praktik dalam kehidupan sehari-hari. Terkait hal tersebut, maka poin ini memiliki keterkaitan dengan teori LSPB, yaitu teori pendidikan nilai. Yang keenam ialah mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa berarti mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang mewarisi, memajukan, dan mengabdi kepada bangsa Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki perasaan kebanggaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi. Terkait hal tersebut, maka poin ini memiliki keterkaitan LSPB, yaitu dengan teori nasionalisme. Selanjutnya ada refleksi kelompok terhadap LSPB selama diskusi. Kelompok KG4 telah berdiskusi mengenai wacana mahasiswa yang terkait dengan teori-teori LSPB kelompok FG masing-masing. Namun di tengah diskusi, kami mendapati keterbatasan pengetahuan dalam mengaitkan setiap teori dengan wacana yang diberikan di Mas 2. Dengan dukungan dari setiap anggota, akhirnya permasalahan kelompok kami dapat diselesaikan. Dalam prosesnya, kami telah mencapai kesepakatan bahwa dari wacana tersebut terdapat beberapa teori yang bersangkutan seperti teori nasionalisme, sosialisme, kepemimpinan yang adil, moralitas, dan pendidikan nilai-nilai Pancasila. Setiap anggota aktif berdiskusi dan memaparkan lebih detail materi LSPB yang kami peroleh pekan lalu. Mulai dari Yumna yang aktif mengkoordinir jalannya diskusi, Witri dan Chelsea yang aktif memaparkan gagasan, Lady, Raisa, dan Dava yang aktif bertanya dalam diskusi, serta Maranti dan Zakwan yang aktif berdiskusi. Setelah menentukan pokok bahasan diskusi untuk minggu ini, kami mulai membuat borang hasil diskusi dan membuat PPT sebagai bahan presentasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah Pancasila sejatinya akan menghantarkan bangsa Indonesia pada banyak pembelajaran dan kearifan yang diberikan oleh para pendiri bangsa. Perumusan Pancasila merupakan langkah visioner yang ditempuh oleh para pendiri bangsa yang peduli akan pentingnya sebuah dasar negara sebagai landasan eksistensi dan dinamika Indonesia pasca kemerdekaan. Para pendiri bangsa juga menyadari bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pasca kemerdekaan akan lebih sulit dan kompleks dari sekedar melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah pedoman hidup bagi bangsa dan negara dalam dinamika ke depan yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.